Oh, gue inget dia sempat bilang ojo kayak Purwanto, dia bilang. Dia sebut nama. Jangan kayak Purwanto. Jangan kayak Purwanto, dia bilang. Gue bilang Purwanto siapa lagi? Gue bilang kan maksudnya apa? Ya udah, gue makin takut, gue makin lari tuh, jatuh bangun segala macem. Bahkan sesekali gue duduk, gue ngerokok setting bang. Sampai jatuh berapa kali kan, gue ambil rokok jatuh lagi, jatuh lagi tuh, ini dengkul udah gemeteran gitu. Nah, saking capeknya di depan tuh ada batu. Lah gue sender di situ. Gue nyenderan sambil ngerokok, jatuh lagi kan. Begitu gue balik, di batu itu ada tulisan Purwanto. Gue kaget. Apalagi ini gitu kan. Terus yang paling gue kaget itu kerangka itu pakai apa namanya? Almater biru dongker tuh udah lusuh, udah sobek-sobek ya. Terus di kantong sebelah sininya tuh, di alma mater tuh biasa ada nama bang. Kayak gue kan ada nama sini Epe gitu kan biasanya kan. Itu gue sibak ada nama Rizka Aninda bang. Ternyata emang itu ada perempuan umur 15 tahun yang menggendong bapaknya yang jatuh di lereng Gunung Slamet. Beneran orang. Beneran orang, ternyata beneran orang. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jelajah Malam. Hari ini studio sedang kedatangan seorang pendaki senior yang mungkin lu udah pernah ngeliat ya beliau di beberapa acara TV ya TV. Beliau kali ini membagikan kisahnya di salah satu gunung favorit gua di Jawa Tengah, tepatnya perbatasan Jawa Timur sih, yaitu Gunung Lawu. Ya seperti lo tahu, gunung ini banyak sekali menyimpan misteri. Dan gue sendiri pernah ke sana, tapi alhamdulillah nggak pernah ketemu yang aneh-aneh. Belum mungkin. Langsung, Mau ketemu yang aneh bang? Jangan, jangan. Langsung aja gue perkenalkan dengan abang narasumber yang ganteng ini, bang. Siapa ini namanya? Epe bang. Bang Epe, bukan Ketemu lagi, main. Sehat bang Epe. Siap, alhamdulillah. Sebelum langsung aja nih kita mulai, bang Epe ininya di mana bang Epe nih? Yang kita mau ceritain ini dari gunung apa? Gunung Lawu ya. Tapi tadi gue mau disclaimer lagi ya, seperti biasa ya. Abang tadi menyebutkan pendaki senior ya. Gue ralat dulu ya. Mungkin pendaki yang sudah lebih dulu menempuh jalur-jalur pendakian. Ya udah gue ralat. Pendaki tua. Oke? No debat. Kalau gitu gue cukup jenggot ya. Sama kumis. Ini tahun berapa bang Epe jadi? Masa-masa awal gue tergabung di lingkungan kampus ya. Di semester 1, semester 2, semester 3, dan awal-awal gue masuk ke Circle Mapala. Range-nya kira-kira di tahun 99 sampai 2000. 99 lah, 99 awal lah. Studio Jelajah Malam kedatangan seorang rekan pendaki senior yang ingin membagikan kisahnya di era tahun 99 di Gunung Lawu yang berawal dari kegiatan kemahasiswaan yang berujung pertemuannya dengan sosok pendaki wanita yang abadi di Gunung Lawu dan menceritakan kesedihan dan harapan terhadap keluarga semasa hidup. Semoga kisah ini menjadi pembelajaran kita semua bahwa pendakian adalah hobi ekstrim yang memungkinkan kematian menyertai dan menunggu kita di sana. Mari kita ikuti kisah selengkapnya dari Bang Epe. Waktu itu sebenarnya ada salah satu kawan yang mau ngambil keanggotaan bang ya. Jadi di Circle Mapala itu kan ada jenjangnya tuh, ada anggota muda, kemudian anggota tetap gitu ya. Nah ada beberapa kawan ini menempuh jalur pendakian 2 gunung sebagai syarat pengambilan emblem di keanggotaan tetap gitu ya. Dan kita sebagai sebagai tim kurikulum dan divisi itu kasih referensi kalau nggak Gunung Lawu dan Gunung Merbabu. Nah akhirnya kawan ini yang punya misi ngajuin ya udah Gunung Lawu aja gitu. Sorry, kampus mana sih dulu? Treat.
Kampus gue di Kemanggisan dan Sahdan. Oh. Kalau gue sebut nanti iya. royalti bang. Iya gue tahu tuh. Dekat-dekat Rawabelong ya. Deket Rawabelong. Nah, gue tahu. Oke lanjut. Ya, setelah kita diskusi terus matengin di apa namanya di perbekalan dan itinerary, database segala macam tentang informasi jalur, akhirnya kita sepakat memutuskan di liburan mid. Gue lupa ya bulan apa ya. Pokoknya range-nya itu di apa ya Juni Juli lah. Soalnya kalau misalnya di bulan September April kan pada waktu zaman itu ya, itu adalah waktu-waktu yang kita tidak bisa melakukan pendakian. Oke. Jadi kita berangkat itu 5 orang bang, 5 orang, tiga orang ini. Ini lu advance ceritanya, tim advance. Bukan tim yang langsung. Udah mau sama peserta 5 orang? Langsung, iya. Jadi sebenarnya bukan peserta sih ya, lebih ke tim. Jadi mereka menentukan siapa pendamping gitu. Sebagai mentor yang sudah duluan anggota tetapnya gitu. Iya. Dan kebetulan gua salah satunya di antara yang 3 orang ini gitu. Oke, jadi 2 orang kawan yang dengan misi pengambilan keanggotaan dan 3 orang yang mendampingi ya. Oke. Singkat cerita kita berangkat 5 orang. Mulailah dari kampus. Seperti biasa harus apa sih teman-teman juga tahu ya, pada tahun itu jalur pendakian Gunung Lawu itu cuma ada 2 bang. Di tahun-tahun range antara 99 sampai 2010 ya. Kandang Dan Sewu. Iya. Yang Ceto belum buka itu ya? belum. Iya. Dan keputusan teman-teman ini ngambil di Cemoro Kandang bang. Di apa sih AGL ya? Anak Gunung Lawu ya. Akhirnya kita berangkat naik kereta, kemudian dituliskan sama bis ya, kita turun di sekitaran Tawangmangu. Terus masuklah kita ke basecamp AGL, terus registrasi seperti biasa ya. Apalagi kalau dulu itu kan nggak terlalu rumit ya, nggak terlalu rumit kayak seperti hari ini ya. Dulu cuma tulis di buku daftar gitu ya, daftar pendaki. Dia cuma kasih biaya seadanya gitu, apakah 20, 30, apalagi AGL kan enak banget ya. Iya, santai. Ketimbang basecamp sebelah ya. Ngapis. Diprotes lo sama Cemoro Sewu lo. dulu ya. Gue bicara dulu ya. Nggak bicara hari ini. Ngapis ya teman-teman porter. Akhirnya kita apa namanya? Kita briefing dulu ya seperti biasa. Cuma karena teman yang punya misi pengambilan keanggotaan ini kita kenal ya, kita biasa nongkrong bareng apa segala macam, jadi nggak begitu strength kayak ospek gitu. Kali ini kita bikin santai karena emang udah kenal, udah sering nongkrong dan kita udah saling dekat lah, udah jadi sahabat lah di situ ya. Nah, karena kebanyakan ngobrol, kebanyakan leha-leha, kita akhirnya mundur dari jadwal ya. Yang harusnya kita berangkat pagi itu jam 8 atau jam 10 ya. Kita jam 1:30-an lah kita berangkat lah ya. Menjelang sore ya? Iya. Pokoknya target kita ketemu di Boyem ya. Lu mau jalan cepat, mau jalan lambat, pokoknya kita ketemu posting point terakhir itu ya, sebelum kita summit itu di Boyem. Dan di tim ini lagi-lagi gue dari dulu mengkutukan kali ya, selalu dapat bagian yang paling belakang bang, sweeper. Nah, di sekitaran jam 4, jam 5 gitu ya, saking santainya, apalagi kalau teman-teman tahu ya, jalur Cemoro Kandang itu kan berputar bang, muter-muter kayak gitu. Buat kawan-kawan yang nggak sabaran ya, termasuk gua, bypass. Iya, Gue juga begitu. Iya. Kita jalan muter nih tuh, kita ngeliat jalurnya di atas, kenapa sih nggak lu ambil lurus aja gitu kan? Bener. Bete kan? Akhirnya gue ambil lah lurus, dar gitu kan. Nah, sampai suatu ketika gue kena malam nih di sekitaran, masih di bawah pos 5 ya. Saking santainya, itu gue kena gelap bang. Kena gelap, dan yang berikutnya, yang tadi ya kebiasaan gue motong-motong apa segala macam. Entah kenapa, di potongan yang di ketinggian sekitar, gue masih inget tuh sekitar 2100 atau 2200 ya. Sekitar jam berapa ya? Jam 6:30 yang tadi gue bilang ya, antara batas antara terang dan gelap ya.
situasinya udah mulai kabut tebal ya, terus gerimis juga, terus angin juga kadang-kadang kenceng gitu ya, kadang-kadang standar ya. Tiba-tiba gue keluarin senter ya, biasanya nggak ada masalah gitu senter-senter itu ya, cuma di waktu itu tiba-tiba itu mati tuh. Dan yang lebih parah lagi, kebiasaan gue yang tadi gue bilang ya, gue orang yang nggak sabaran, karena jalur berputar itu ya gue potong kompas mulu. Nah cuma di kejadian itu gue nggak ingat nih gue di mana nih, walaupun gue tahu gue bawa altimeter yang Sunto ya, itu kan gue ngecek ketinggiannya di 2000 berapa gitu kan, harusnya gue paham ya. Cuma karena salah satu tadi yang gue bilang mungkin gue agak sedikit panik gitu ya, karena senter gue ganti baterai, gue ganti bom cadangan itu nggak nyala. Dulu kita nggak punya kayak hari ini ada headlamp, ada lampu tenda gitu ya. Jadi yang kita bawa buat penerangan di dalam tenda itu adalah lilin. Lilin? Iya, lilin-lilin yang gede-gede itu. Danger banget teman-teman pakai lilin. Dulu kan begitu Bang. Iya sih. Di depan tenda nih kalau kita camp, kita taruh lilin gitu kan di tanah gitu kan, kita gali tanahnya terus kita taruh di situ. Yang penting di luar tenda gitu kan. Kalau enggak dilapisin di dalam nesting biasanya kan. Berarti lo bawa parafin lagi? Ya, pada waktu itu gue cuma bawa parafin sama tadi yang kompor butterfly itu. Jadi malam itu buat penerangan itu gue ambil tadi lilin ya, botol air mineral itu gue gue bolongin bawahnya, terus gue potong jadi 2 gitu. Nah lilinnya itu gue masukin dari dalam, terus gitu kan, terus gue tutup, gue nyalain gitu kan, terus gue pasang tali rapi atau apa tuh, gue bikin tentera. Jadi kalau urgent lu tidak ada penerangan, metodenya seperti itu dulu. Nah, jadi gue berjalan kayak gitu tuh. Tapi kan agak repot ya, karena jalurnya tidak landai, tidak seperti jalur umum biasa yang berputar-putar ya. Kita berundak-undak apa segala macam ya. Dan semi batu itu ya, dan emang agak ribet ya. Nah, di sekitar sekitar jam 8:30, 9 ya, karena emang pergerakan agak lama ya. Ditambah tadi yang hujan kondensasi tadi, gue nggak tahu ya apakah gue halo atau tidak gitu ya. Itu gue kayak ngedengar suara ada kayak pendaki kayak perempuan tuh minta tolong Bang, dari kejauhan suaranya dibawangin gitu ya. Tolong gitu kan. Ya posisi lu di tengah hutan ya, terus tidak di jalur, kemudian tambah kondensasi dan penerangan juga gak begitu terang banget. Ya mau pendaki lawas atau pendaki baru ya tetap Keder juga cuy. tetap ya. Keder juga. Tetap ya. Gue agak-agak itu nih, agak-agak perang batin gitu. Ini suara apa gitu ya? Kalau jangan-jangan kalau senior cerita ya untuk masalah Gunung Lawu ya, nggak zaman dulu atau zaman hari ini gitu ya, itu emang terkenal dengan mistisnya. Yeah. Jadi di atas itu ada kayak petilasan petapa apa segala macam, terus setiap satu surau tuh rame gitu kan. Kalau senior suka cerita kan, hati-hati di pos ini, di pos itu gitu kan. Emang kadang-kadang harusnya lu tidak ketemu senior dulu gitu kan. Jadi nggak ada tiga nih. Jadi parno. Nah gue sempat parno itu, dengar kayak gitu gue parno. Cuma ada satu hal yang menguatkan gue ya, gue agak sedikit flashback. Dulu waktu pendakian pertama gue di Gunung Slamet ya, di umur gue 15 tahun ya, di batas vegetasi antara jalur Bambangan ya, dari batas vegetasi sampai puncak, gue pernah ngalamin suatu yang sama gitu. Gue dengar suara minta tolong, rintihan ya, perempuan. Walaupun di situ rame-rame, ada abang gue, ada temen-temennya abang gue gitu kan. Sama takut juga, tapi karena kita rame, kita berani gitu. Nah begitu dideketin, ternyata itu bukan suara-suara makhluk astral gitu ya, seperti pemikiran kita ya. Ternyata emang itu ada perempuan umur 15 tahun yang menggendong bapaknya yang jatuh di lereng Gunung Slamet. Beneran orang, ternyata beneran orang. Nah gue inget itu, udah ngilangin suges gitu ya, ini orang, itu pasti orang gitu, suaranya jelas banget gitu kan, karena waktu di Gunung Slamet itu orang gitu ya. Nah itu gue deketin tuh sumber suara, sampai gue masuk ke ada satu tempat ya, gue masih inget itu, sebelah kanannya itu kalau misalnya gue deketin lentera gue tuh, itu langsung ngeblank ke bawah. Nah suaranya itu makin jelas gitu kan, walaupun sama-sama ditiup angin. Nah gue deketin, ternyata gue ngeliat tangan ya, ada tangan megang
kayak megang apa sih akar-akar di lereng gitu ya. Oke. Gue kaget, ini orang bro gitu kan. Terus minta tolong makin kencang ya. Akhirnya gue tarik tangannya, alhamdulillah pendaki gunung bang. Jadi ternyata cewek gue tarik ke atas ke tempat gue lintasan gue itu udah apa ya, udah codet-codet, udah segala macam, bajunya sobek-sobek gitu, ini baret-baret gitu kan. Ya feeling gue sih dia keprosok ke dalam jurang ya. Terus dia ketakutan. Akhirnya mau nggak mau gue bawa turun gak jauh dari situ, gue ngeliat ada satu space ya. Akhirnya gue bikin flashlight, bikin bivak situ. Terus gue ajak masuk ya, agak menggigil kayak gitu. Nah gue tanya, lu siapa gitu kan, lu kenapa bisa kayak gitu? Dia cerita, jadi dia rombongan pendaki dari Jawa Timur ya, Malang ya, dari Malang, dari kampus mana gitu ya, dari salah satu kampus di Malang itu, dia terpisah dari rombongan. Udah gitu dia juga sama keadaannya sama gue tuh, masuk ke dalam satu lintasan yang dia tidak tahu di mana, terus dia teriak-teriak segala macam, tiba-tiba dia keprosok, pegang akar gitu, dia dengar suara jejak langkah, diminta tolong, ketemulah gue di situ. Oke. Jadi namanya Rizka bang, namanya Rizka, semester 3 ya, semester 3 di salah satu kampus ya di itu. Jawa Timur Dan agak lucu bang. Kenapa? Oh Lucu bang, lu tau kan, cewek-cewek. Musang. terus. Lu parah lu. Ya zaman waktu itu ya sangat sedikit sekali ya pendaki gunung ya. Apalagi yang lucu-lucu ya. Ya lucu-lucu, hitam manis gitu kan. Apalagi kalau dia ngomong pakai bahasa Jawa Timur gitu kan. Pribumi banget bang. Gitu. Oh gitu. Sempat kepikiran gua gitu ya. Ya jiwa hero gua keluar nih gitu kan. Langsung kagak deh. Jadi ya nih kayaknya. Kebetulan gue jomblo gitu. Terus. Akhirnya gue tanya, ya dia tadi cerita ya kenapa dia bisa kayak gitu ya. Terus udah tuh gue keluarin P3K gue obatin gitu ya, alkohol apa segala macam kan. Terus gue keluarin SP gue, ya udah gue suruh istirahat di situ. Sementara gue bikin teh hangat apa segala macam ya. Terus buat supaya nggak kan agak kaku gitu ya bang. Jadi buat netralisasi suasana ya gue ajak ngobrol gitu kan. Gue tanya-tanya kan, semester berapa gitu. Terus kenapa lu bisa ikut-ikut naik gunung gitu kan. Jarang gue bilang kan ada pendaki gunung perempuan, apalagi ke Gunung Lawu. Apalagi di jurang ya? Apalagi di jurang. Itu udah jarang banget. Terus? Dia bilang dia di pendakian itu dia ke bawah suasana ya. Dia selalu bilang kenapa dia ketimpa tragedi itu gara-gara waktu dia mau naik gunung itu bilangnya sama nyokap itu KKN. Jadi dia nggak bilang naik gunung. Oh bohong. Dia cerita sama gua, ini gimana ya, mungkin saya begini gara-gara saya nggak izin sama nyokap gitu kan. Okay. Saya bilang sama bunda katanya, dia manggil bunda ya. Izinnya KKN. Terus ternyata naik gunung kan. Akhirnya gue bilang sama dia gitu, ya udahlah kalau gitu nanti pas turun, yang penting lu sekarang sehat gitu ya. Lu makan nih, lu aman segala macam, lu jalan aja bareng sama gue. Nanti kita target gue juga ke Boyem. Mungkin teman-teman lu udah pada di sana udah nungguin gitu. Oh, di posisinya pas lagi naik itu? Pas lagi naik bang, sama. Terus dari itu gue bilang sama dia, nanti kalau udah turun ya udah, itu mah nanti lah pas turun lah, yang penting lu aman dulu nih. Tapi begitu nanti pas turun minta maaf aja gitu. Terus dia cerita, jadi dia ngerasa bersalahnya adalah selama ini dia kuliah atau apa segala macam itu nyokapnya yang nyari gitu, nyokap yang bayarin apa segala macam kan. Bokapnya udah nggak ada ya. Oh gitu. Dia tinggal di rumah itu cuma nyokapnya sama kakaknya. Kakaknya Mbak Ratih ya. Jadi punya 2 anak tuh, Rizka dan Ratih. Nah terus dia bete nih, gimana saya ngomong sama mama apa bunda gitu kan, pasti domelin, pasti abis ini, pasti saya nggak boleh naik gunung lagi tuh, nggak boleh main lagi tuh. Ya udah, akhirnya gue kasih solusi kan, kalau
kalau gua nih ya dulu kalau rapot gua merah ya, pernah rapot gua merah SD ya, itu biasanya untuk mengembalikan rapot kan lu mesti tanda tangan orang tua bang. Begitu lu kasih unjuk rapotnya, terus ada nilai itu 5 gitu kan, merah itu pasti lu habis-habisan ya dibantai sama bokap ya, lu masih sekolah sampai merah begini gitu kan, ngapain aja lu banyak mainnya apa gitu. Nah untuk nyiasatinnya gue minta tanda tangan bokap itu 4:30. Jadi jadi begitu bokap masih ngantuk-ngantuk gitu kan, sebelum azan subuh nih gue bangun, pak gitu kan, pak tanda tangan pak, ini besok mau diserahin ke ini. Nah bokap ngeliat nih yang mana tanda tangan gitu kan, oh, ini pak gitu, dia nggak ngeliat lagi nilai itu, langsung sat ya udah, terus dia tidur lagi gitu. Nah gue ceritain, ya udah kalau misalnya takut bikin aja surat permintaan maaf gitu, masuk ke kamar nyokap, terus taruh di bawah bantalnya, terus lu berangkat kuliah. Jadi biarin dia tuh ngebaca surat dulu gitu kan, baru nanti lu bilang. Ya udah, tapi kan nggak ada kertas gitu kan. Dia bilang dia punya apa sih surat kertas yang dari kampus yang dia bawa gitu kan, yang kan dia bilang mau KKN ya. Cuma masalahnya kertas-kertas itu ada di tas dia itu masih di atas, jatuh pas dia lereng itu. Akhirnya diminta gue untuk ngambil. Karena ada juga baju-baju dia, ada jaket-jaket apa segala macam, ada sedikit perbekalan lah, ada biskuit juga apa segala macam gitu. Ya udah, lu tunggu sini biar gue yang ngambil. Akhirnya gue balik lagi ke atas, gue nyusurin tempat tadi gue ketemu dia, terus gue tandain pakai apa sih, gue bawa pita ya buat string line, biar gue tahu arah balik ya, karena gue nggak tahu di mana itu posisinya kan. Nah gue nyusurin tuh tempat yang tadi kita pertemuan pada waktu gue nolongin dia, dan emang ada barang ceceran di situ kan. Nah gue terus ke bawah, nah itu gue dapet tuh tasnya depek kecil lah. Akhirnya gue ambil, gue bawa ke atas, basah semua gitu kan, gue kasih dia tuh. Dan pas dibuka ya karena emang kondensasi tinggi ya pada waktu itu ya, jadi barang yang di dalam itu basah semua termasuk kertasnya. Akhirnya ya udah gue ambil aja, gue juga bawa ya, jadi kita selama pendakian kita kan bawa kayak apa sih buku kecil catatan ya, buat jurnal buat nulis ya. Iya. Kalau hari ini enak ya tinggal nge-record doang ya di handphone ini. Kalau dia mesti nulis jam segini, vegetasi gini, agak ribet dah. Akhirnya ya udah, ini gue masih ada kertas nih, gue bilang ya gue tulisin dah. Ya udah lu mau ngomong apa, gue bilang. Iya abang lah kata yang tulisin dah, saya juga bingung mau ngomong apa gitu. Ya udah akhirnya gue tulisin tuh apa sih, maafin Ica bunda gitu. Lu biasa di rumah panggil apa gitu? Biasa bunda manggil Ica gitu. Ya udah gue tulisin tuh surat itu. Yaudah ya nih gue bungkus nih ya, gue taruh di kantong dia gitu kan. Dia masih pakai almater dia bang, itu gue taruh di kantongnya. Ingat ya nanti kalau udah pulang lu taruh ini di bawah bantal, aman deh, tenang aja gue bilang kan. Selebihnya ya takdir gue bilang. Udah dia cerita-cerita, dia juga cerita ya apa sih, nanti yang gue inget ya, dia sempat cerita, bang nanti kalau misalnya abang ada pendakian ke Jawa Timur jangan lupa mampir bang. Gue dikasih tahu alamat tuh di Malang di mana gitu kan, mampir aja ketemu bapak siapa gitu kan, tenang aja gitu, banyak makanan di rumah segala macam. Ya dalam pikiran gue ya, jadian ini kayaknya. Udah kasih alamat ya kan? Ibaratnya udah 70% nih. Oh, senang banget gue ya dah. Jarang-jarang kan apa sih punya gitu ya, punya bokin gitu ya, dari Jawa Timur gitu ya. Oh iya. Terus gampang dibohongin ya? Gampang dibohongin. Parah lu. Ada, gue sempet lah gue pikiran kayak gitu ya. Akhirnya ya udah tuh. Akhirnya gue suruh istirahat karena kita besok harus bangun pagi untuk lanjutin jalan ya, karena gue juga nggak tahu di mana ini dan gue nggak berani ngelanjutin malam itu. Posisinya juga dia lagi apa sih lelah apa gitu kan, dan gue nggak tahu di mana. Gue nunggu terang baru gue mau jalan gitu kan. Berarti lu, sorry gue potong, lu bermalam berarti ke tenda lu tadi nih? Iya, kita di bivak. Jadi gue bangun flashit bivak, dia di dalam, gue di apa sih pas yang pintunya itu ya, gue di luar, gue masak di situ kan. Udah tuh nggak ada suara ya, gue lihat dia udah agak-agak mendingan ya, baju juga udah kering segala macam. Akhirnya gue selimutin. Udah gue sepanjang pagi ngerokok apa tuh, membayangkan gitu, ntar gue main gitu ya. Gue kenalin nih sama teman-teman gue di atas gitu kan, ada peserta tambahan gitu. Udah gue mirip itu lama aja gitu kan.
Akhirnya sekitar jam setengah 4, setengah 5 gitu ya. Ya ngantuk juga, capek juga ya. Gue rebahan nyender gitu. Gue ketiduran tuh bang. Bangun-bangun itu udah batas antara terang gelap lagi ya. Kita bilang itu fajar sidik ya. Batas terang gelap di di belantara gitu. Yang kelihatan tuh kalau dari jauh tuh langit tuh merah-merah gitu. Asli indah banget itu ya. Apalagi sama cewek ini. Oke. Gue ngambil peralatan gue bikin air panas ya, ngopi biasa, rutinitas ritual pagi hari ya, pendakian. Sesekali gue ngeliat ke belakang, tapi gue perhatiin apa ya yang gue agak worried gitu ya, maksudnya dalam arti ini bukan di jalur ya, tempat gue camp juga nggak begitu rata gitu. Karena pada malam itu emang raba-raba, yang penting ada space buat rebahan 1-2 orang gitu, kita bisa istirahat. Nah gue nengok ke belakang itu, si Ica itu udah nggak ada di SB. Terus gue liat sekeliling, bivak gue masih ke dalam keadaan rapi gitu ya. Ya gue berpikir gue ketiduran, dia mungkin lewat, gue nggak gitu, langkahin ya. Ya gue tunggu itu setengah jam. Pikiran gue tuh dia mungkin lagi kencing lah, lagi apa segala macam kan cewek kan suka gitu ya, padahal kalau udah pagi tuh beser gitu kan. Gue tungguin tuh setengah jam, 1 jam nggak balik-balik nih. Gue udah mulai agak worried ya, gue teriak, kiuk gitu, cak, oi gitu, nggak ada suara tuh. Ya berusaha untuk santai, tenang, tapi udah 1,5 jam nih nggak balik-balik nih cewek nih. Gue takutnya dia keluar, dia kencing gitu ya atau apa, terus dia jatuh lagi. Itu yang gue khawatirin. Tapi nggak mungkin gue nggak denger, karena kondisi gue tuh tidur bukan tidur ini ya, bukan tidur ayam ya, bukan tidur kebo gitu, tidur ayam karena dalam keadaan lelah ya. Cuma gue nggak dengar suara. Akhirnya gue muter, gue teriak-teriak, cak, oi. Sekitar hampir 2 jam ya gue nyari, gue udah mulai panik nih. Gue khawatir dia terlalu jauh, udah mungkin jatuh ke jurang atau apa yang gue nggak tahu, gue nggak denger nih. Itu yang gue khawatirin. Akhirnya gue bolak-balik. Di depan gue itu udah lereng yang agak-agak terjal tuh bang, agak dalam juga. Terus kepikiran gue jangan-jangan dia keprosok ke situ nih. Akhirnya gue maju, nggak sadar gue kesandung akar, gue jatuh, guling-gulingan nerosot gitu ya, agak jauh dari bivak gue. Nah di depan gue tuh ada pohon besar, gue inget pohonnya ya. Terus tiba-tiba kepala gue kebentur itu pohon itu. Terus yang yang agak-agak bete gitu ngeliatnya ya, di samping pohon itu gue ngeliat kayak ada baju usang warna biru dongker gitu ya, di antara lumut-lumut sama tumpukan-tumpukan daun-daun kering gitu. Dan gue pastiin itu ada tangan itu, ada kerangka tangan bang. Itu lagi nungkup begini. Agak-agak worried ya. Akhirnya antara takut atau apa gitu kan. Tapi penasaran gue, bener nggak sih itu gitu kan, tengkorak kerangka gitu kan. Akhirnya gue ambil ranting, gue balikin kayak gitu, itu kerangka. Ternyata kerangka tangan. Iya, kerangka tangan, gue sibakin kayak gitu. Terus yang paling gue kaget itu, kerangka itu pakai almater biru dongker tuh udah lusuh, udah sobek-sobek ya. Terus di kantong sebelah sininya tuh, di alma mater tuh biasa ada nama bang. Kayak gue kan ada nama sini EP gitu kan biasanya kan. Itu gue sibak ada nama Rizka Ninda bang. Dan yang lebih konyolnya lagi gitu ya, yang entah gue halu atau gimana, itu di kantongnya itu ada nyembul sedikit kertas. Jadi campur aduk perasaan gue ya, antara takut, penasaran atau gimana gitu kan. Akhirnya gue sibakin tuh kertasnya, gue tarik tuh kertasnya, itu udah agak lusuh ya, dan di bagian bawahnya tuh udah agak-agak sobek gitu ya. Satu hal yang bikin gue kaget, beberapa tulisan yang gue baca itu tulisan tangan gue yang maafin Ica Bunda.
Udah pikiran gue langsung kalut ya, gue panik, antara percaya atau tidak gitu, takut juga gitu kan. Akhirnya gue langsung balik kanan tuh. Sempat ya gue naik ke atas itu ambil ngerangkak, gue jatuh lagi, ngerangkak, gue jatuh lagi gitu kan. Pikiran gue tuh, di kepala gue tuh gue harus buru-buru cabut dari situ. Akhirnya sampailah gue di bivak gue masukin itu kan, gue masukin tas segala macem. Yang lebih konyolnya lagi, tas depek yang gue ambil itu nggak ada di situ. Gue packing asal-asalan, yang biasa gue packing rapi gitu, gue udah packing kayak keris gitu kan. Gue seret keril gue lari sekenceng-kencengnya ya, sampai gue manjat-manjat akar gitu, gue seret keril gue, terus gue nyari tempat paling tinggi gitu. Pokoknya di pikiran gue tuh gue harus di puncak punggungan. Akhirnya sampailah gue di puncak punggungan, gue udah ngos-ngosan gitu kan. Depan gue tuh kayak belantara gitu. Itu gue lari agak-agak berundak gitu naik ya. Nah di depan gue tuh alang-alang. Akhirnya gue ketemu alang tuh. Nah di tengah alang-alang itu ada kayak samar-samar ya kan, masih kabut ya, masih kabut. Walaupun jarak 2 meter itu masih kelihatan ya. Itu ada orang tuh. Ada orang berdiri ngeliatin gue. Di tengah kepanikan ya, gue panik banget asli gitu kan. Gue nemu kerangka, terus tiba-tiba di depan gue ada lagi tuh orang, tapi nggak jalan gitu. Gue udah mati, ini orang bukan gitu. Gue diem gitu kan, gue liatin aja, tapi dia nggak jalan-jalan nih. Akhirnya gue berusaha untuk gue lewatin gitu ya. Gue deketin tuh alang-alang, ternyata itu orang kakek-kakek ya. Kakek-kakek di kepalanya diikat pakai tali rapia tuh. Terus bajunya udah sobek-sobek ya, celananya juga udah sobek-sobek. Dia nyeker, di pinggangnya itu diikat pakai tali rapia. Di setiap tali rapia itu diikat sama dia tuh botol-botol mineral. Terus dia jalan, tiba-tiba dia jalan ke arah gua, terus sambil ngomong, Dek, ojo lewat kene, Dek, ojo lewat kene, dia bilang sambil tangannya gitu, sambil ngeliatin gua. Ya, bete, takut juga. Akhirnya gue bilang, enggak pak, gue bilang kan. Akhirnya gue lewatin aja, enggak pak, gue lewatin terus. Sampai gue agak jauh pun dia tetap teriak, Dek, ojo lewat kene. Jadi jalannya tuh, kaki kiri tuh diseret sama dia bang. Diseret, terus yang tali-tali yang botol aqua itu juga diseret-seret sama dia sambil dia bilang itu, ojo lewat kene. Udah, gue bablasin aja, terus saking capeknya kali ya, gue udah nggak kuat lagi gitu, nggak kuat lari. Nah di depan gue tuh ada batu. Oh, gue inget, dia sempat bilang, ojo kayak Purwanto, dia bilang. Dia sebut nama. Jangan kayak Purwanto, dia bilang. Gue bilang, Purwanto siapa lagi? Gue bilang kan, maksudnya apa? Ya udah, gue makin takut, gue makin lari tuh, jatuh bangun segala macem. Bahkan sesekali gue duduk, gue ngerokok saking bang. Sampai jatuh berapa kali kan, gue ambil, rokok jatuh lagi tuh, nih dengkul udah gemeteran gitu. Nah, saking capeknya di depan tuh ada batu. Udah gue sender di situ. Gue nyenderan sambil ngerokok, jatuh lagi kan. Begitu gue balik, di batu itu ada tulisan Purwanto. Gue kaget. Apalagi ini gitu kan. Jatuh lagi tuh rokok, jatuh lagi. Akhirnya gue buru cabut, gue jalan, gue lari. Nah, ternyata gue masuk ke lintasan jalur. Ternyata ada jalur situ, ada jalur di ujung jalur itu ada kayak seng-seng. Ternyata itu pos 5. Wah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, gue bilang. Nah, di depan gue ada 3 orang pendaki lagi jalan. Nah, gue saking gak kuatnya itu gue teriak ya, sampai sakit nih tenggorokannya, kiuk gitu kan. Dia nggak dengar tuh, akhirnya gue lari, gue mau nyapa. Nah, orang yang paling belakang itu saking capeknya gue ya, itu gue tepak punggungnya, bang gitu kan. Dia kaget langsung pada jatuh tuh bertiga, gomprang gitu kan. Gue juga kaget, gue mental ke belakang, dorong sama dia kan. Terus dia marah-marah, bang lu jangan ngagetin gue dong gitu. Lo kalau mau negur pelan-pelan gitu, lo kan bisa ngomong gitu, jangan main asal tepak, kaget nih kita nih gitu. Terus akhirnya gue bilang, ya udah bang, maaf, gue bilang, lu lihat ini nggak, lihat kakek-kakek nggak, gue bilang. Terus tiba-tiba yang ujung bilang, kakek-kakek yang diikat pakai tali rapia katanya. Iya bang, itu bang. Yang juga dia? Yang ngomong Purwanto. Iya bang katanya. Alhamdulillah gue udah mati, itu orang bang. Alhamdulillah mati. Berarti abang ngeliat? Iya, gue ngeliat gitu kan.
Itu pertapa katanya kan. Oh. Alhamdulillah ya Orang berarti. ritual. Ya, yang gue bilang apa yang gue lihat ternyata orang gitu. Terus dia ngomong Purwanto gitu kan. Akhirnya salah satu di depan itu jelasin gitu ya, Purwanto itu yang apa yang dia pernah meninggal gitu kan. Ada ceritanya tuh gue tuh ntar. Iya. Ada plakatnya. Nah, itu gue baru tahu di situ kan. Karena kebiasaan gue tuh kan gue kalau naik gue nggak pernah lihat kiri kanan ya. Gue babas-babas aja. Oh, emang ada plakatnya ya? Gue juga nggak tahu. Gue sering lewat situ. Ada plakat di sekitaran pos 5 di alang-alang itu. Oh gitu. Iya, seingat gue begitu. Terus. Terus ya udah tuh, akhirnya gue bilang sama dia, gue nggak ceritain ya, gue cuma ceritain yang si kakek itu, alhamdulillah dia ngeliat, ternyata mereka tuh anak UT di Pondok Cabe, 3 orang anak itu. UT. Dari UT, gue bilang gue dari kampus ini gitu kan, gue lagi ada misi misi keanggotaan gitu kan, teman-teman gue udah pada nungguin di sana, bang gue barengin lu ya katanya, oh iya udah kita bareng deh. Nah, nggak jauh dari situ, teman-teman yang 3 orang ini mutusin capek gitu. Bang, sorry nih gue nggak bisa lanjut ya, capek, gue mau camp aja di sini gitu kan. Ya, lu gimana gitu? Udah dari pos 5 udah deket, tapi ini ke camp lagi coba. Iya. Nggak, gue masih panik gue, panik. Akhirnya mereka camp di sana, gue lanjutin jalan sendirian, gue udah ngeliat kiri kanan lagi gitu kan. Udah jalan aja di kepala gue, boyem, di mana sih boyem gitu kan. Gue jalan terus. Nah, sampailah gue di satu pertigaan ya, pertigaan kalau lurus ke Hargo Dalam ya, terus nanti ke kanan itu ke Hargo Dumbela Puncak. Nah, gue inget jalur itu tuh, jalur ke kiri itu jalur yang nggak pernah akan gue lewatin lagi. Takutnya gue, paniknya gue di jalan antara pos 5 sampai ke atas itu, karena gue pernah ada miss juga di situ di jalur yang ke kiri tuh, yang jalur yang ke arah ke Bukit Kayangan. Tempat dimana gue pernah balik lagi ke Gunung Lawu sama salah satu penebang di situ jemput supaya kawan gue yang tertinggal di Bukit Kayangan. Gue trauma di situ kan. Jadi emang nggak sekali 2 kali gue ngalamin hal yang kayak gitu di Gunung Lawu ya. Akhirnya udah tuh, gue nggak mau nengok ke kiri lagi ke jalur itu, gue udah kebut terus. Sampailah gue ketemu tuh teman-teman gue, sampai di Boyem, gue pada marah-marah tuh semua. Lu gimana sih gitu? Lu jam segini baru nyampe gitu. Lu dari semalam kemana aja? Harusnya sweeper tuh udah nyampe sebelum jam 3 gitu, karena kita mau summit. Ya udah, gue sorry, gue tadi ketahan sama teman-teman dari UT, gue bilang kan, karena mereka mau bareng, gue alasannya gitu kan. Jadi gue barengin dulu sama mereka, nggak enak kan gue mesti ngobrol-ngobrol. Ya udah, gue telat gitu kan. Ya udah, lu harus mau udah summit gitu. Ya kita udah summit semua gitu. Jadi emang jadwal kita kan 3:30 dari Boyem, kita langsung summit yang ngejar sunrise terus turun lagi gitu. Ya udah, akhirnya gue minta izin sama teman-teman ini, gue summit dulu gitu kan buat database portofolio bahwa gue sebagai mentoring pendamping, gue juga summit puncak gitu. Akhirnya gue naik sendiri, terus gue foto, gue turun lagi ke bawah. Di situ gue diem itu kan. Gue mau cerita takut gitu kan, nggak mungkin ada yang percaya gitu kan. Nah akhirnya gue bilang sama teman gue nih, bro, nanti pas turun gue pulang kampung dulu ya, gue bilang, karena waktu gue di Jakarta gue punya titipan buat nenek gue gitu. Gue harus pulang kampung tuh, gue ngasih titipan dari nyokap gitu kan. Lo nggak ke sekre dulu tuh? Enggak, gue langsung aja cabut ya. Oh ya udahlah, nggak masalah, tapi nanti begitu laporan lu datang ya. Ya gue pasti datang lah, gue bilang. Jadi gue penasaran bang, apa bener nggak sih yang kejadian yang sebelum gue ketemu pertapa itu gitu ya. Nah begitu gue turun nih sama teman-teman, rasa penasaran gue tuh, gue pengen lihat nih, ada nggak sih rombongan pendaki sekitar 15 atau 30 orang dari Malang gitu ya. Gue tanya sama teman-teman AGL gitu, kemarin pada saat kita pendakian ada berapa rombongan bang, gue tanya. Ya ini mah sepi gitu, musim sepi, paling ada 3 atau 4 rombongan gitu kan. Gue boleh ngeliat itunya nggak, buku daftar pendakinya. Nah gue lihat ada kawan-kawan dari UT, ada kawan-kawan dari Jogja juga gitu kan, dari luar Jakarta ya, sama rombongan dari Jakarta. Gue nggak ngeliat rombongan dari Malang. Dan yang diceritakan sama si
Rizka pada malam itu kan sekitar 15 atau 30 15 orang gitu ya, itu nggak ada di situ. Dan gue tanya lagi, ada nggak sih jalur lain yang nggak lewat pos AGL gitu kan? Lah nggak ada mas, biasanya cuma di Cemoro Sewu sana ya sama kita doang, pasti orang pasti lewat kita gitu kan. Kita juga jaga di depan. Itu nggak ada bang, nggak ada rombongan itu. Terus akhirnya gue minta izin sama teman-teman ini karena gue ngejar bis ya, karena gue emang ditunggu. Gue bilangnya ditunggu ya, gue harus buru-buru balik ke Comal, ke Pemalang gitu ya, untuk ngasih titipan dari nenek gue, dari nyokap gitu buat nenek gue. Padahal gue nggak ke situ, gue ke Malang bang. Gue ke Malang, gue penasaran bener nggak sih yang kejadian malam itu ya sesuai dengan diceritakan sama si Rizka ya. Gue cari tuh sesuai yang yang dibahas sama dia, lo kalau turun gunung alamatnya dia iya alamat dia, kalau gue mau naik gunung di Jawa Timur lu merapatlah ke situ gitu kan. Itu gue cari sampai gue di satu rumah. Gue tanya rumahnya bapak ini di mana gitu kan, terus dikasih unjuk, oh di sana, tapi bapak udah nggak bapak itu udah nggak ada, yang tinggal di situ tinggal satu orang katanya kan. Satu orang, gue bilang, tapi bener nih bapaknya namanya ini, anaknya namanya Rati gitu. Iya, oh ya udah deh. Akhirnya udah tuh gue lewatin, gue masuklah ke jalan setapak ya, yang di kampung itu ya, di ujung gang itu ada rumah bang, ada rumah. Terus gue lihat ada perempuan tuh lagi nyapu segala macam di dalam ya. Akhirnya gue ketok-ketok nih, gue salam, terus gue tanya, mbak bener nggak ini rumahnya bu ini gitu kan? Iya bener gitu kan. Terus saya nyari mbak yang namanya Mbak Ratih gitu. Oh saya sendiri katanya kan. Akhirnya gue disuruh masuk tuh. Begitu gue disuruh masuk, gue tanya gitu, mbak, Mbak Ratih punya adik, gue tanya. Oh iya, dia cerita adik saya udah lama nggak ada gitu kan, udah meninggal dia bilang kan. Terus gue bilang namanya Rizka gitu. Iya, kok mas tahu? Akhirnya gue langsung kasih kertas tuh, mbak namanya tolong baca ini gitu kan. Begitu dia baca, dia nangis gitu. Terus dia cerita adiknya itu pernah hilang dulu kan. Gue ceritakan gue habis dari Gunung Lawu gitu ya. Terus gue ceritain seada-adanya dia bang waktu itu ya. Gue cuma mau mastiin bener nggak sih ini gitu kan. Nah Mbak Rati itu cerita adiknya itu terakhir itu izin buat KKN, tapi ternyata teman-temannya itu pulang, katanya adiknya itu hilang di Gunung Lawu. Terus teman-teman tuh pada nyariin sampai berapa bulan karena nggak ketemu. Terus pencarian dihentikan ya. Ibaratnya pada waktu itu kan nggak seramai ini ya, sosmed ya. Ibaratnya kalau udah selesai 3 bulan atau 4 bulan ya sudah gitu kan. Lo harus terima gitu kan. Dan gue tanya nyokapnya mana gitu kan, bu ini kemana gitu kan. Ya si ibu juga udah nggak ada gitu kan. Jadi 3 bulan 4 bulan meninggalnya si Ica gitu ya, ibu jatuh sakit lama-lama dia meninggal. Dan itu dimakamin di dekat makamnya si Ica gitu kan. Makam simbolis lah kalau Ica ya, berarti ya. Makam ya, dia bilang makamnya si Ica. Terus gue bilang boleh nggak gue kesana gitu, diantar. Nah di tengah perjalanan dia cerita emang makam tapi nggak ada jasadnya gitu kan. Dan sebelahnya tuh nyokapnya. Akhirnya gue diem segala macem, nangis ya, dia langsung nangis ya, maksudnya keingetan apa segala macam. Gue minta maaf. Terus gue bilang kalau misalnya mbak mau saya balik lagi ke sana gitu kan, insya Allah coba saya balik, saya coba inget-inget gitu kan. Cuma di situasi itu gue panik gitu ya bang. Tapi gue berusaha untuk ya kalau mbak mau itu saya coba deh untuk ke atas untuk balik lagi tuh. Dibilang nggak usah gitu, nggak usah, kita udah terima, nggak usah dibahas lagi gitu kan. Ica udah seneng, mungkin udah nggak susah gitu. Dan sekarang dia mungkin udah nyaman, udah ditemenin sama nyokapnya gitu kan. Jadi makam Ica, makam nyokapnya. Akhirnya udah gue pamit ya, terus gue balik
Tuh panjang jalan tuh gue pikirin tuh antara percaya atau enggak, benar atau tidak, halus atau enggak gitu kan. Tapi gue ketemu Mbak Ratih, gue ketemu dan gue diantar makamnya, dan semua yang dibahas sama Ica masalah alamatnya, bapaknya, itu benar semua. Dari keterangan si Ica ini ya yang Dari keterangannya. Dan sempet gue ceritain ya sama salah satu sahabat gue yang sering gue ceritain di tempat-tempat lain ya. Nah, sama si Indri gue cerita. Terus gue dibawa ke gurunya si Indri, Romo gitu kan. Terus beberapa kawan yang gue ceritain, gue suruh cek otak gitu, katanya gue mengidap skizofrenia gitu kan. Suruh cek otak lu? Iya, halusinasi katanya. Lo ke psikiater deh Pe gitu kan. Lo kebiasaan sih lo motong-motong jalan segala macem. Ya salah satu orang yang percaya sama cerita gue tuh ya si Indri gitu kan. Indri ini sahabat Indio. Iya, Indigo. Kawan gue, dan lo tahu Indri itu adalah perempuan yang kita temuin, yang ketemu sama gue di pendakian Gunung Slamet yang dia lagi megang bapaknya. Oh, yang tadi lu cerita itu? Iya. Yang diminta tolong? Yang diminta tolong. Itu akhirnya jadi temen lo? Jadi teman satu kelas, satu angkatan, dan tapi dia nggak masuk Mapala gitu, karena dia bapaknya itu pemburu gitu kan. Ngapain gue masuk Mapala kalau gue udah bolak-balik Gunung Slamet katanya. Oke. Gitu Bang. Wah, gue mulai dari mana nih nanyanya ya? Yang pasti satu, sebelum masuk ke si Ica tadi itu, yang tadi lu ceritain masalah si Purwanto dulu deh. Iya. Purwanto ini menarik. Jadi dari podcast gue ini sudah ada 3 orang yang bersinggungan dengan lu, orang ketiga nih. Pertama yang cerita sama gue itu adalah Ibu Sri. Di saat dia mencari Alfi, dia ketemu yang namanya Purwanto, dan Bu Sri bilang ini anak sudah meninggal lama, tapi dia sering mendampingi yang pada tersesat, katanya begitu Purwanto. Yang kedua, yang mengevakuasi Purwanto itu si Bang Sugi. Bang Sugi cerita sama gue detail-detail itu memang jalur Cemoro Kandang, betul sekali. Dan Bang Sugi yang mengevakuasi dia tahun 96. Iya. Tahun 96, dan itu Bang Sugi cerita itu sampai ya antara adalah ceritanya, ntar dikuasai deskripsinya. Dan yang ketiga lu, jadi artinya ini saling relate nih. Purwanto ini ibaratnya apa ya? Ya mungkin kalau di kita Muslim ya nggak ada yang namanya roh ya kayak gitu, seperti roh itu udah ke atas, itu jin korin, ya kan? Yeah. Setuju kan lo? Setuju. Jin korin yang ibaratnya tahu sejarahnya dari kecil, mendampingi dia di saat dia sudah meninggal pun dia bisa menjelma. Salah satu hal yang gue terima gitu ya dengan logika gue yang gue temuin malam itu adalah korinnya Rizka. Korin juga kan? Korin juga. Cuma gue agak lupa, gue sempat nyinggung juga di bawah gitu tentang masalah Purwanto. Kan gue tanya kan, kalau Purwanto itu siapa gitu kan? Oh, Amanah Kagel? Amanah Kagel diceritain, jadi dia pendaki yang, gue sempat ditegur juga, makanya mas jangan suka motong-motong jalan gitu, nanti kayak Purwanto gitu. Ternyata Purwanto yang meninggal di lintasan jalur itu karena motong-motong jalur itu. Betul. Jadi, informasi dari AGL seperti itu dulu ya. Dan semenjak itu gue kalau pendakian Gunung Lawu bete gue nggak ikutin ada jalurnya, gue muter mau ambil bego juga gue muter bro. Bener. Itu hal yang gue nggak lakuin lagi ya. Itu kan yang jalur muter itu kan ujungnya selesainya kan di pos 5 itu kan. Iya, itu dari situ udah nggak ada jalur udah nggak ada jalur muter lagi ya. Nah itu balik lagi ke si Rizka-nya ini. Artinya apa ya, bisa dibilang dia itu cuma pengen apa ya, nitip pesan, tapi nitip pesan ke rumah, tapi akhirnya rumahnya sendiri ya mungkin sudah merelakan kali ya. Iya. Dan gini, pertanyaan gue adalah kenapa lu ibaratnya, kalau gue jadi lu ya, kalau gue jadi lu di posisi lu, gue pasti akan coba kembali lagi ke tempat itu. Gue akan coba ke tempat itu, ya mungkin dengan teman-teman yang gue percaya ya, yang nggak bakal ninggalin gue nih. Iya, gue coba untuk datangin lagi itu, ya setidaknya apa ya, gue berpikir untuk ya menyempurnakan lah. Itu udah gue tawarin waktu itu sama si Mbak Rati, tapi Mbak Rati bilang nggak usah gitu loh, udah nggak usah diturunin biar dia tentram di sana gitu. Oh, itu yang pertama. Permintaannya. Yang kedua situasi gue panik ya. Dalam keadaan panik itu, gue nggak tahu gue ada di mana gitu. Yang berikutnya, yang terakhir,
gue masih antara percaya atau enggak gitu. Benar gak sih gue ngalamin kejadian seperti itu ya? Jangan-jangan memang itu Karena gue gak pernah cerita-cerita itu ya sebenarnya. Iya. Tapi begitu gue pelajarin suatu hal yang masalah yang Korin tadi dan apa sih namanya mungkin pesan atau apa segala macam, ya mungkin itu yang bisa gue terima ya. Gue salah satu orang yang ditemuin dia untuk menitipkan pesan gitu loh. Gitu. Iya. Wah, ini sih kayak sebenarnya nih buat pembelajaran ya buat gue juga nih, banyak sekali kasus-kasus yang gue denger itu cuma karena hal sepele. Bohong ke orang tua dia naik gunung. Iya, itu salah satunya. Iya kan? Dan itu sering banget, bro. Itu sesakral itu orang tua ya. Gue sampai basah nih. Wah, gue sih kalau gue jadi lu sih apa ya? Gue sedih. Ada satu yang gue nggak bisa gue terima ya dalam kejadian itu adalah tadi surat yang gue tulis itu yang ada di kantongnya bang. Itu surat itu gue yang tulis bang. Tapi kenapa bisa ada di kantongnya? Itu yang gue nggak terima sampai hari ini. Ya. Nggak nyampe otak gue. Yang tahu halu atau apa segala macam. Iya. Tapi belum ada penjelasan yang bisa gue terima dengan akal sehat gue untuk menjelaskan seperti itu. Walaupun kertas itu di satu terima kondisinya memang sudah kondisi lama ya, sudah robek tadi lo bilang, tapi itu ada tulisan lu itu. Itu kertas gue yang gue ambil dari tas gue dan gue yang tulis dan kata-kata juga dari gue. Itu yang gue nggak nyampe otak gue gitu. Oh lu alam sih ya, gila ya. Nah bro, kapan yuk misalnya emang lagi pas lewat situ bareng iseng nih, coba yuk lihat yuk. Kalau dibalik ya mungkin kalau dibalik dari pos 5 Belakseng itu dari arah mungkin gua nggak tahu ya apakah masih ada plakat itu kan di tahun berapa itu semua plakat diturunkan kan termasuk gitu ya? Termasuk yang di Semeru kan diturunkan tuh yang Sogi kan. Ya kalau misalnya masih ada ya gue coba ingat-ingat lagi jalur baliknya karena yang gue ingat tadi alang-alang. Lu panik sih saat itu ya? Ya bang. Rocker juga manusia bang gitu. Gitu tuh gue. Iya. Manusiawi bro. Gue juga kalau jadi lu. Tapi cenderung apa ya? Gue sih lebih ke arah sedih sih ya. Hal-hal gini tuh jadinya apa ya? Lebih ke arah sedih gitu. Ya walaupun itu mungkin ya bukan Rizkanya ya, mungkin itu Korin lah ya, tapi intinya tuh kisahnya tuh sedih gitu loh. Ya, gue sampai hari ini sih masih inget Mbak Rati itu sih kalau misalnya ini sih, nah maksudnya nangisnya dia gitu kan, sedihnya dia pas segala macam, gue sampai nggak tega gitu, ngapain juga gue kasih tahu, udah biarin aja sebenarnya gitu kan. Jadi gue inget-inget luka lama atau trauma dia gitu kan. Tapi ya sudahlah gitu karena gue penasaran pengen pembuktian bener nggak sih apa yang gue alamin ini gitu kan. Bener nggak sih yang diomongin sama dia dan ternyata pas semua. Gue jadi lu sih shock gitu gue shock yang pasti gue akan terbengong-bengong seharian itu, bengong yang pasti gue ngerokok. Ya gue dibilang cek otak di psikiater. Iya bener, apa digituin deh. Iya, gue dibilang kena ini sindrom schizophrenia gitu. Nah itulah bro, pembelajarannya adalah jangan geragas. Yang lo mau geragasin ternyata Korin kan, jin kan, mampus lo. Lu geragas aja, mau dipacarin, mau diapain. Iya nggak? Oke brother, nih sebelum kita tutup, dari cerita yang kita sudah angkat barusan nih, pesan apa sih bro yang lo mau sampaikan nih buat yang pada di rumah? Oke. Yang pertama tetap safety prosedur dalam suatu pendakian itu penting banget. Kemudian data informasi sebelum melakukan perjalanan itu lo harus pegang gitu ya. Jadi sehebat-hebatnya jam terbang dalam pendakian, apakah itu senior atau apa gitu kan, tetap lebih oke pemula yang menguasai data informasi dalam perjalanan. Betul. Gitu bang. Sehebat apapun jam terbang lo, tapi lo nggak nguasain data informasi di pendakian, di perjalanan, ya mati aja lo dimakan cacing gitu ya. Iya, yang yang membedakan senior junior kan cuma karena dia lebih pengalaman aja sih, itu doang sih sebenarnya. Di alam tuh nggak ada senior junior buat gua gitu. Iyalah, wah ini luar biasa ya Bang Epe nih. Terus yang berikutnya ada lagi ya? Nah ada lagi, terus lanjut lagi, nggak apa-apa, waktu gue panjang buat lu, slow. Biasakan kalau lu melakukan suatu perjalanan pendakian ya izin sama nyokap, orang tua itu yang paling utama gitu kan Bang. Kalaupun lu tidak punya orang tua, minimal lu punya orang terdekat yang lu kabarin gitu. Ibaratnya kalau dalam waktu
3 hari atau 4 hari gue nggak ada kabar, tolonglah segera hubungin ranger gitu. Itu bener tuh. Iya. Itu cara paling efektif karena nih, sorry agak panjang dikit nih. Ini pengalaman gue bro ya, pengalaman. Jadi terutama ini kritik gue juga terhadap Gunung Gede nih. Gue sering, karena gue tuh sering banget turun malam, jujur. Gue naik malam, turun malam. Gue registrasi nih, chat. Gue nggak di ini registrasi bener. Kan nggak ada nomor telepon dong segala macem. Gue naik, karena gue terbiasa sukanya trekking malam. Turun pun gue malam tuh. Gue turun malam itu kadang jam 1:30 lewat pos, udah gak ada orang kan. Wah, gue udah sepi, bablas udah. Terus ini kejadian udah sampai 3 kali, 4 kali bahkan mungkin lebih. Gue turun nih, gue mikir nih, ini orang-orang dari ini nih tahu kan, dia nggak tahu gue udah turun nih. Minimal gue tunggu nih teleponnya dia nih untuk cross check gue udah turun apa belum. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, 3 bulan, 4 bulan, sampai gue naik lagi kemudian, sampai 3 kali itu selalu kayak gitu. Gue nggak pernah ditelepon. Kalau itu gue ternyata hilang, gimana mereka taunya gue hilang? Terutama Gunung Gede nih, gue terang-terang gue ngomong Gunung Gede ya. Seperti itu. Jadi separah itu loh mereka. Mereka padahal harusnya mereka tahu dong, oh ini pendaki belum ada kabarnya nih atau segala macam. Minimal gue telepon deh, udah turun apa belum? Ini nggak ada bro. Nah kalau Gunung Gede ada yang denger tuh lu dengerin tuh. Kalau gue hilang atau orang lain hilang, lu nggak tahu men. Bukannya nggak ada kejadian, tapi lu nggak tahu. Nah itu. Nah, makanya sampai hari ini gue nggak pernah ninggalin itu bang. Gue lebih percaya kawan terdekat, nyokap gue atau istri gue atau sahabat gue yang gue tinggalin pesan, bukan base camp, bukan apa. Di base camp kepentingan gue cuma gue butuh frekuensi. Tapi untuk nomor darurat apa segala macam, gue lebih percaya orang di rumah itu. Iya. Dan gue jadi dibanding orang Taman Nasional, gue jadi lebih percaya sama calo kita ditelepon ya kan ketahuan. Iya, dia ngecek kita loh ya kan. Kita ditunggu diteleponin pasti atau ini pihak Taman Nasional nggak ada pedulinya, nggak ngecek nggak apa. Sorry. Oke, yang marah-marah ada bulu amat. Oke. Oke, gue Arfi dari Jajah Malam dan Bang Epe, kita pamit dulu Bang ya. Kita ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tos dulu dong. Oh ya siap. Oke. Udah. Mampus lo Taman Nasional lo.